Halo Sobat Sehat, Coach Uyam di sini. Aku adalah seorang guru olahraga yang tugasnya nemenin kamu biar olahraganya nggak males-malesan. Kali ini aku mau bikin video tentang olahraga untuk orang berusia 18 tahun sampai 25 tahun. Usia ini tuh dibilang unik karena kebetulan juga ternyata audiens aku banyak kan orang yang usia segini. Usia 18-25 ini memang usia yang paling menarik menurutku dibandingkan dengan usia-usia yang lainnya. Karena di usia ini itu kita tuh lagi masa produktifnya banget, kita masih punya waktu yang lumayan banyak, prioritas juga mungkin nggak terlalu banyak kayak orang dewasa juga, dan kita juga sudah mulai berpenghasilan. Beda sama orang yang masih 18 tahun yang mungkin masih sekolah, dananya itu masih disupport sama orang tua, dan juga kalau misalnya orang yang sudah 40 tahunan, mereka mungkin punya dana, tapi nggak punya tenaga buat berolahraga. Nah, di video ini aku mau bahas olahraga apa sih yang cocok untuk orang usia 18 tahun sampai di usia 25 tahun. Yuk kita bahas. Kalian harus tahu dulu nih, kenapa kok aku mengelompokkan olahraga ada usia-usia ini juga. Karena sebenarnya usia itu biasanya menentukan kita itu sebenarnya punya kendala apa aja sih. Kan kalau misalnya anak yang baru lahir sampai usia 5 tahun, itu biasanya kendalanya mereka nggak punya duit ya. Dan mereka kalau olahraga itu biasanya orang tua nyuruhnya gimana, ya udah mereka tuh bakal dikasih olahraganya kayak gitu. Ini aku bikin ada 4 jenjang, ada orang usia baru lahir sampai usia 5 tahun, kemudian usia 5 tahun sampai usia 18 tahun, berikutnya untuk kalian itu adalah orang berusia 18 tahun sampai 25 tahun, dan berikutnya orang di atas 25 tahun. Sebelum aku bahas di usia 18 tahun sampai 25 tahun ini, aku mau singgung sedikit sebenarnya kalau orang di luar usia itu olahraganya tuh kayak gimana sih? Aku mau bahas sedikit dengan orang yang usianya 0 sampai 5 tahun ya. Ini biasanya kalau bahasa Inggris disebutnya toddler. Orang seusia segini itu memang direkomendasikan untuk olahraga. Tapi tujuan olahraganya adalah untuk mengembangkan saraf motorik mereka. Kalian tahu nggak kalau misalnya di luar sana itu, di bule-bule sana, ada loh bayi itu baru lahir, nggak baru lahir juga, bayi yang masih kecil itu sudah diceburin sama orang tuanya buat belajar berenang. Nah, usia 0 sampai 5 tahun ini kan biasanya orang itu masih usia, kalau nggak salah jenjang pendidikannya masih TK deh. Kan nggak mungkin dong mereka yang masih TK itu sudah disuruh deadlift sama squat yang berat-berat, karena level penangkapan instruksi mereka itu nggak sejago orang-orang yang sudah di atasnya. Dan juga mereka kan nggak berpenghasilan ya. Yang merekomendasikan mereka olahraga ya biasanya orang tuanya. Orang tuanya nyuruh apa ya udah mereka tuh bakal diikutin itu. Orang di usia 0 sampai 5 tahun ini, olahraga yang aku rekomendasikan adalah berenang, tentunya dengan pengawasan coach. Kemudian kalau misal cewek, dia bisa ikut kelas balet. Untuk olahraga khusus seperti permainan, sepak bola, badminton, volley, aku rasa bisa dilakukan, tapi tujuannya bukan untuk memenangkan pertandingan ya, tapi tujuannya lebih ke ya sekedar biar bisa gerak aja. Nah, berikutnya aku mau bahas orang di usia 5 tahun sampai di 18 tahun. Usia 5 sampai 18 tahun ini adalah usia di mana kita sedang menempuh jenjang pendidikan di sekolah dari SD sampai SMA. Olahraga apa sih yang bagus dilakukan di sini? Semua olahraga bagus, sebenarnya tujuannya adalah untuk membentuk habit kamu supaya terbiasa buat olahraga. Karena sebenarnya orang di usia 5 sampai 18 tahun ini biasanya usia yang nurut-nurut aja ya sama orang tuanya ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih kebiasaan apa, ya kemungkinan mereka bakal ngikutin aja. Ini penting banget untuk membentuk habit di usia nanti supaya kalian melihat olahraga itu bukan sebuah hukuman, tapi karena kalian sudah terbiasa melakukannya. Di usia 5-18 tahun ini, kalian melakukan olahraga yang sifatnya permainan, itu sudah asik ya rasanya. Jadi kalian bisa main bola sama teman, kalian bisa main badminton, berenang juga boleh. Tapi untuk olahraga angkat beban, ini sangat direkomendasikan kalian memerlukan coach. Karena sebenarnya olahraga angkat beban itu adalah olahraga yang sifat berbahayanya itu lumayan tinggi. Kalian kan nggak pengen kan di usia 5-18 tahun ini ngangkat terlalu berat, terus salah gerakan bisa jadi cedera juga. Di usia 5-18 tahun ini, pilihlah olahraga yang sifatnya itu permainan, menyenangkan, sehingga kamu itu habit untuk olahraganya bisa kebentuk. Untuk olahraga yang ekstrim seperti panjat tebing, nge-gym, terus surfing, terus pokoknya olahraga-olahraga ekstrim, aku rasa belum direkomendasikan untuk kamu-kamu yang usianya masih di bangku sekolah. Kecuali memang ada pengawasan khusus dan kamu memang dididik sebagai atlet, kamu mengambil olahraga kayak gitu ya nggak apa-apa, silakan.
Sebelum aku lanjut di usia 18-25 tahun, aku mau bahas dulu di usia 25 tahun ke atas. Di usia 25 tahun ke atas ini, biasanya kita sudah memiliki penghasilan dan biasanya kita tuh lagi sibuk-sibuknya di sini, terus itu buat olahraga alasannya, aduh aku nggak ada waktu, aku kerja udah capek. Tapi di usia segini itu sebenarnya kalian sudah lebih banyak pilihan, kalian sudah punya duit, kalian itu bisa melakukan apa aja. Kalau misalnya ini kalian sudah dicicil olahraganya dari usia kecil, harusnya kalian melihat olahraga ini tuh bukan sebuah hukuman ya. Kalian melihat olahraga tuh ya udah bagian dari hidupnya kalian. Jadi kalian tuh udah nggak usah disuruh-suruh lagi buat kalian olahraga. Nah, selanjutnya aku mau bahas di usia 18-25 tahun ini. Nah, ini deh yang paling seru. Aku mau bahas orang di usia 18-25 tahun ini olahraganya enaknya ngapain. Di usia ini sebenarnya usia yang lumayan menarik ya, karena kan kalian itu sudah ada yang lulus SMA, mungkin ada yang memutuskan buat kerja, ada juga yang sambil kuliah. Tapi di sini kalian seenggaknya sudah punya sedikit penghasilan, entah penghasilan itu dikasih sama orang tua, atau sekedar kalian itu melakukan kerja paruh waktu, kerjaan yang seenggaknya kalian punya penghasilan lah. Di usia segini itu sebenarnya waktu luang kalian itu banyak loh. Biasanya di usia segini itu kalian nggak terlalu memikirkan betapa stresnya hidup kayak orang-orang dewasa. Di usia segini itu sebenarnya usia lagi seru-serunya. Pilihlah olahraga yang tujuannya itu buat investasi di masa depan. Olahraga apa itu? Aku rekomendasikan adalah olahraga angkat beban. Kenapa? Olahraga angkat beban ini bisa pakai badan sendiri, bisa pakai beban tambahan ya. Atau bahasa lainnya itu nge-gym deh. Olahraga angkat beban ini adalah olahraga yang kalian itu capek-capeknya sekarang, nggak ngerasain manfaatnya sekarang, tapi buat nanti di usia masa depan. Kenapa kok aku kurang merekomendasikan olahraga kayak badminton, volley, atau futsal? Sebenarnya kalau kalian mau ngambil olahraga kayak gitu tuh nggak apa-apa juga. Nah, biasanya olahraga yang sifatnya permainan ini, kalian itu membutuhkan tim atau membutuhkan komunitas buat ikut olahraga ini. Di usia-usia segini itu biasanya orang tuh lagi sibuk-sibuknya loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk kuliah. Kalian kalau misalnya ngajakin main futsal bareng, ya kalau semua bisa ikut, nggak apa-apa gitu ya. Main futsal kan juga butuh banyak orang ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma berduaan doang kan kalian nggak bisa main futsal. Beda sama nge-gym, kalian itu datang bawa diri kalian sendiri. Kalian nge-gym, itu tuh kalian bisa ngerasain manfaat olahraga saat itu juga. Olahraga yang sifatnya permainan, itu bisa juga dilakukan di sini karena olahraga permainan itu juga fun ya. Jadi kalian bisa main bowling, bisa main biliar, badminton, futsal, apapun itu. Tipsnya adalah kalau kalian itu memang ingin ngambil olahraga yang sifatnya permainan ini, seenggaknya kalian itu mempunyai komunitas. Komunitas ini bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan kampus, atau lingkungan kerja. Kalau misalnya kalian nggak ada komunitas ini, kalian bisa nyiptain lingkungan ini. Nah, misalnya kalian itu punya circle teman-teman kalian yang nggak pernah olahraga, kalian coba aja ajakin. Coba yuk kita olahraga bareng main badminton. Main badminton ini kalau nggak salah biasanya caranya itu nyewa lapangan deh. Memang kalau nggak salah main badminton ini biasanya direkomendasikan seenggaknya kalian ada 4 orang aja. Soalnya kalau kalian itu berdua terus nyewa lapangan itu lumayan capek loh. Tapi kalau misalnya kalian bergrup dan ada komunitas, aku rasa olahraga yang sifatnya permainan ini bisa dilakukan juga. Nah, itu dia olahraga yang aku rekomendasikan berdasarkan jenjang usianya ya. Kenapa kok aku bikin olahraga ini yang berdasarkan jenjang usia? Karena kayak tadi aku bilang, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin olahraga, kita tuh punya batasan-batasan ya. Batasan pertama itu adalah biaya. Kalau misalnya kalian masih bocah kan, ya kalian nggak mikirin itu, tapi orang tua yang ngerekomendasiin kan. Terus itu tenaga, kalau misalnya kalian itu sudah tua nanti, buat memulai olahraga tuh bakal berat banget loh. Makanya kalau bisa itu dicicil dari awal, sehingga pas olahraga nanti, kalian itu nggak berasa beban. Kemudian yang terakhir itu waktu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah dewasa nanti, kalian mungkin prioritasnya itu bakal lebih banyak untuk keluarga sama pasangan kalian, sama anak kalian, atau untuk pekerjaan kalian. Waktu buat berolahraga kalian mungkin jadi sangat terbatas banget. Nah, biasanya orang di usia 18-25 tahun ini itu waktunya lumayan banyak loh. Jadi kalian banyak hal yang bisa dieksplor. Kalau misalnya kalian mau berolahraga, ya pilih aja olahraga yang tadi kalau misalnya kalian bisa sendiri ya kalian bisa nge-gym atau angkat beban. Tapi kalau misalnya kalian ingin membentuk komunitas, pilih olahraga permainan kayak futsal, badminton, apapun itu yang sifatnya rame-rame. Coba tulis di kolom komentar di bawah, kalian itu sudah biasa ngelakuin olahraga apa sih? Dan kenapa kalian melakukan olahraga kayak gitu? Apakah kalian disuruh sama orang tua? Atau memang kalian suka aja ngelakuinnya?
Segitu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau kamu suka video ini, dislike kalau kamu nggak suka. Mungkin kita bakal ketemu di lain kesempatan. Salam satu langkah menuju lebih sehat.